yang ketiga, domba adalah binatang yang halal dan diperkenankan masuk bait suci, tetapi hanya sampai pelataran. Tidak ada domba yang hidup-hidup masuk ke ruang kudus. Perhatikan baik-baik. Saudara menjadi tahu di mana posisi domba itu. Domba itu tidak boleh masuk ke ruang kudus. Kalau ke pelataran itu boleh. Tetapi kalau dia masuk ke pelataran, kemudian ke ruang kudus, itu yang masuk darahnya. Artinya apa? Manusia kalau ingin bertambah, bertumbuh rohaninya, dia harus menyalibkan, menyembelihkan keinginan dagingnya dan hidup di dalam pimpinan firman dan Roh Kudus. Itu artinya, saudara, jadi domba itu adalah binatang yang halal, yang diperkenankan masuk bait suci, tetapi hanya sampai di pelataran. Tidak ada domba yang hidup dibawa masuk ke ruang kudus, itu tidak ada. Apalagi ruang kudus yang dibawa cuma darahnya, dipercikkan ke dalam benda-benda bait suci Allah itu. Kemudian yang keempat, domba itu untuk mencukupi kebutuhan gembala harus dicukur, dipaksa ya saudaraku. Kalau saudara melihat domba wul yang menghasilkan wul, itu supaya gembalanya itu bisa memiliki penghasilan, gembalanya itu bisa berpakaian layak, itu domba harus dipaksa. Aturannya begini. Tetapi kalau mempelai tidak, saudaraku. Mempelai sudah akan perhatikan kebutuhan suaminya itu, saudaraku. Bajunya mulai luset, celananya mulai kencang sekali karena mungkin pertumbuhannya agak cepat jadi gendut, celananya sudah singset, ya saudaraku. Mempelai mulai ngerti, ayo beli celana yang baru, yang lebih kendor lagi, sehingga jadi mengerti, saudaraku. Domba itu untuk mencukupi kebutuhan gembala harus dipaksa, dicukur bulu-bulunya itu, kemudian jadilah wool yang bisa menghangatkan badannya, jadi jaket, jadi berbagai macam pakaian, saudaraku, yang terbuat dari wool. Artinya harus dibatasi aturan-aturan yang sangat ketat baru bisa memberi manfaat bagi gembalanya. Sedangkan seorang istri tidak begitu, saudaraku. Dia akan ngerti memperhatikan hamba Tuhan, dia akan ngerti memperhatikan imamat rajani, memperhatikan imam-imam. Saya memberitahu saudara di dalam kitab Wahyu, ketika Tuhan mulai melakukan transformasi ini, Tuhan tidak lagi menyebut tuliskanlah kepada gembala sidang jemaat di Efesus. Tidak menulis seperti itu. Tidak menuliskan tuliskanlah kepada gembala jemaat di Smyrna. Tetapi Tuhan mengangkat harkat dari manusia-manusia akhir zaman, hamba-hamba Tuhan akhir zaman, supaya menjadi imamat rajani. Sehingga tulisannya di dalam kitab Wahyu, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus.